PKS atau Partai Keadilan Sejahtera ya itu melaporkan ke Polda Metro Jaya terhadap suatu akun Muslim, sebutlah Ar-Rahmah ya, Ar-Rahmah kan media Muslim begitu, selama ini dikenal sebagai media Muslim. Itu dikarenakan Ar-Rahmah ini memberitakan, katakanlah begitu, memberitakan salah satunya adalah memberitakan posting-posting yang sebetulnya sebelumnya 4-5 tahun lalu itu diposting oleh seorang anaknya presiden. Yaitu Pak. Jadi sudah bergulir lama. Yaitu melalui media media yang lama itu, Kaskus gitu ya. Nah, diberitakan melalui Kaskus itu lama. Dan rupanya masih bersinambung sampai saat ini, ya sampai di Instagram begitu. Masuk ke Instagram. Nah, di mana salah satu unggahannya sebagai contoh adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiwatch kembali hadir lagi. Di hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa kita dari Wiwatch, rekan-rekan kita. Sebelah kiri saya perkenalkan Bang Jujur Purwantoro. Oke, terima kasih. Selamat datang Bang Jujur. Apa kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah baik. Satu lagi Bang Hasril. Apa kabar Bang Hasril? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat selalu ya. Oke, pemirsa yang ada dari ujung Nusantara, mulai dari Aceh sampai ke Papua, yang menonton acara tayangan ini Wiwatch, ada satu tema yang menarik yang hari ini dipublish di semua media sosial. Ya, sangat menarik sekali. Maka dari itu kita hadirkan beliau-beliau ini yang pakar-pakarnya. Kita minta pendapatnya Bang Juju, karena beberapa hari ini, kalau nggak salah 2 hari lalu ya Bang Juju, ini PKS nih melaporkan ada salah satu media Islam yang namanya Ar-Rahmah, ya kan, terkait dengan dugaan tindak pidana atau fitnah ya Bang ya, dan atau serangan terhadap nama baik PKS, bahwa kritik atau bukan fitnah, menganggap kritik sebagai fitnah adalah inkonstitusional, memberitakan fakta adalah tugas media, ya kan. Dan PKS tidak boleh diskriminatif karena mengkritik partai berbasis dakwah ini bukan hanya Ar-Rahmah, tapi hampir semua media, bahkan melalui podcast dan sebagainya. Berita ini sangat menggelegar 2 hari terakhir ini. Bagaimana tanggapan Bang Juju? Silakan Bang Juju. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa kembali ya, rekan-rekan pemirsa Wiwatch. Ya, dia kami yang tergabung dalam Wiwatch kembali kita berdiskusi, di mana sore ini kita akan membahas tentang fenomena di mana 2 hari 3 hari terakhir ini sangat ramai. Sangat ramai. Karena apa? Karena PKS atau Partai Keadilan Sejahtera ya itu melaporkan ke Polda Metro Jaya terhadap suatu akun Muslim, sebutlah Ar-Rahmah ya, Ar-Rahmah kan media Muslim begitu, selama ini dikenal sebagai media Muslim. Itu dikarenakan Ar-Rahmah ini memberitakan, katakanlah begitu, memberitakan salah satunya adalah memberitakan posting-posting yang sebetulnya sebelumnya 4-5 tahun lalu itu diposting oleh seorang anaknya presiden. Yaitu Pak. Jadi sudah bergulir lama. Yaitu melalui media media yang lama itu, Kaskus gitu ya. Nah, diberitakan melalui Kaskus itu sudah lama. Dan rupanya masih bersinambung sampai saat ini, ya sampai di Instagram begitu. Masuk ke Instagram sekarang. Nah, di mana salah satu unggahannya sebagai contoh adalah unggahan si Gibran itu yang dilansir melalui media Ar-Rahmah tadi. Misalnya contohnya begini, ini terhadap PKS sebagaimana di Kaskus Fufu Fafa namanya, Kaskus Fufu Fafa.
dengan saya bacakan unggahannya di antara lain ya, keluar koalisi tanda tanya, mati aja sekalian satu partai. Maksudnya nih PKS nih, mati aja kan begitu. Terus ada juga bawa tuh istri-istri simpananmu ke neraka. Nah, ini juga maksud ditujukan kepada salah satu partai PKS itu, kira-kira begitu ya. Satu tinggi ya. Betul. Penjual agama, pramuria, semua lo. Dan PKS keluar koalisi, tanya, kan begitu. Ya. Kemudian dasar partai I. Nah, kan gitu kan? Yang di tengah ini, kira-kira bisa ditebak Pak ya? Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu terlalu sopan sekali itu. Nggak sopan sekali. Nah, pun ada lagi dilanjutkan, Prabowo resmi buka rekening sumbangan kampanye dari masyarakat. Hal seperti itu jadi yang ditujukan kepada Pak Prabowo nih sebetulnya. Seolah dia buka sumbangan gitu kan, sumbang kepada masyarakat untuk kampanyenya pada waktu 5 tahun yang lalu ya. 10 tahun. 10 tahun. 2019. Maksudnya adalah ngumpulin duit gitu untuk kampanye pilpres. Kira-kira seperti itu. Jadi kalimatnya adalah Prabowo resmi buka rekening sumbangan kampanye dari masyarakat. Nyindir nih kan, seperti nyindir. Jadi hal seperti ini yang diposting oleh akun Kopapa tadi. Akun barunya itu Bang. Kenapa? Akun barunya. Akun yang terakhir ya berarti ya? Iya, dia sebelumnya nggak pakai itu. Jadi ada beberapa akun, jadi banyak, ya kan? Banyak akun. Lalu netizen kan nggak bodoh, disinyalir, dicek, di cross check terus, didalami, ternyata itu punya Gibran. Wah, netizen kan cari-cari itu ya biasanya. Ya, bongkar netizen. Bongkar. Betul. Netizen sekarang luar biasa ya. Betul itu. Kebongkar, ketahuan itu. Nah, itulah hasilnya yang didapat ini. Betul. Jadi terutama diungkap kembali sebenarnya. Betul. Itu. Nah, pertanyaannya Bang, Abang dari orang hukum nih Bang, ya dari kacamata hukum Abang menilai seperti apa melihat kejadian ini? Apakah bisa ditangkap nih Gibran nih kalau terbukti nih semuanya, kalau itu benar, yakin Gibran itu kan Gibran ngeles nih. Mungkin sebentar lagi pemirsa kita sama-sama tahu semua, apapun terjadi di negeri kita ini pasti ada yang backup tuh nanti, ada yang mengaku oh nih punya saya akunnya, dibayar dulu atau gimana, kan biasa tuh seperti itu ya kan. Ntar dia ngakuin, pemutar fakta ya, dia nggak ngaku, misalkan nggak ngaku, panggil orang yang suruh ngaku, dibayar berapa, sebentar lagi akan kejadian seperti itu Bang. Nah menurut Abang apakah bisa dihukum? Ya sepertinya presiden loh Bang, ini kan yang melaporkan kan bidang hukum DPP PKS. Ya, sepertinya bidang hukum DPP PKS ini nggak mengerti prosedur hukum ya kelihatannya. Gitu ya? Ya. Harusnya kan pertama konfirmasi dulu ya kepada pihak Arahma. Apakah benar tulisan ini? Kemudian ini tulisan siapa? Ditujukan kepada siapa? Kan melakukan konfirmasi dulu secara hukum Pak, itu biasa Pak. Kemudian kita melakukan ya katakanlah negosiasi konfirmasi lah begitu. Tabayun, betul. Tabayun. Nah, itu harus dilakukan dulu, tapi ini tanpa tabayun Pak. Langsung melaporkan saja ke pihak polisi yaitu Polda Metro Jaya. Nah, ini kan menjadi tanda tanya juga buat Rahma. Sepertinya kok kayak PKS ini nggak ngerti prosedur hukum kan seperti itu ya Pak ya. Rahma juga bilang kan. Rahma ngeluarin statement juga. Sementara ini kan dari pihak Rahma mengatakan PKS belum mengirimkan jawab kok. Dalam undang-undang pers tadi Pak Fikri sebutkan hak jawab itu memang dimungkinkan, ya kan? Ya, atau hal-hal undang-undang pers dengan keberadaan, ya kan? Ya, undang-undang pers itu menyatakan seperti itu, ada hak jawab dulu dari pihak si Rahmanya itu sebagai pers ya. Kemudian setelah hak jawab itu dilakukan, seandainya PKS puas atau tidak puas, ya, dilakukan negosiasi atau pendekatan seperti itu. Nah, kalau seandainya pun tidak puas, tindak lanjuti dengan langkah hukum selanjutnya begitu. Ya, baru kan hukum mereka itu keberatan, ya kan? Kalau keberatan, somasi dan sebagainya kan seperti dilakukan dulu somasi. Ini kan tidak dilakukan langkah itu, sama sekali tidak dilakukan. Seperti itu Pak Fikri. Jadi emosional dulu yang dikedepankan. Emosinya, ya. Iya. Kan? Karena kan juga
mereka mengatakan ini kan, jadi dia juga bingung Rahmat, tidak tahu nih kandungannya apa. Nah, yang memposting aja tidak mempersoalkan mengandung fitnah tersebut tuh apa di situ, iya. Kan? Gitu. Sementara PKS tidak mempersoalkan yang memposting itu siapa. Ini maaf Bang, ada lagi apabila atau jangan-jangan karena beliau PKS ini sudah bergabung kan. Iya betul. Iya kan. Ini dampaknya nih kalau sudah bergabung. Bergabung ke apa nih Kim? Kim. Panjangannya Koalisi Indonesia Maju Plus. Iya. Nah, ya PKS bagian yang plus saja nih. Iya plusnya kan. Bersama Nasdem, bersama PKB kan gitu. Mungkin dia nggak berani jadi di situ Bang. Benar atau enggak menurut Abang gimana? Ya dugaan kita seperti itu bisa benar saja. Kenapa? Biasanya kan PKS dikenal sebagai partai yang kritis kepada pemerintah. Ya, kan? Oposisi begitulah. Kan? Nah sekarang kok kelihatan loyo begini? Last minute Bang ya, maksudnya ya. Apa seperti bebek lumpuh katanya gitu. Bebek lumpuh. Jadi kesannya kok tanpa ada konfirmasi lebih dahulu begitu ya. Tanpa adanya tabayun dulu tadi. Kok tiba-tiba dia lapor ke Polda Metro begitu. Ini aneh nih PKS sekarang ini. Begitu Vicky. Jadi memang selama ini banyak hal serupa Bang yang kita temui di masa rezim ini, saudara-saudara atau pemirsa yang ada di luar. Semua apapun kejadian-kejadian ini, dimanapun berada, selalu ada azas manfaat Bang. Bukan begitu Bang Gigi ya? Iya. Ada azas manfaat. Dalam hal ini? Iya. Ini kan ada azas manfaat. Dalam hal ini apa ini? Azas manfaat. Abang orang hukum dong bisa menilai, ya kan? Abang bisa tahu lah, semua orang tahu, tapi Abang bisa kemukakan langsung. Ya, gitu lah Bang. Ya, dalam majelis hukum ada yang terungkap di atas permukaan, ada yang tidak terungkap atau di bawah permukaan. Itu seperti itu. Dan para parpol ini adalah mereka adalah bagian dari politik bangsa ini. Betul. Nah, mereka sangat mungkin sekali bermain politik dan mereka sudah berkumpul seluruhnya itu. Kecuali PDI saja, PDI Perjuangan kan, berkumpul dalam satu wadah. Tentu kepentingannya akan lebih kuat, ya, dalam membela kepentingan rejim dalam hal ini. Itu yang terjadi sekarang ini. Yang menyeramkan ya Bang ya. Iya. Kedepannya bagaimana gitu kan. Nah, kelanjutannya Bang, seandainya ini memang ini kan banyak sekali ya akun-akun yang melakukan penyebaran berita fitnah, hoax dan sara terhadap PKS, sebagai contoh akun Kaskus Fafa. Yes. Ya kan tadi Abang sampaikan itu. Terus dengan unggahan yang keluar dari koalisi, ya kan? Lalu juga banyak sekali. Bahkan ada delik pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 KUHP, Bang. 310 dan 311 KUHP. Ya, KUHP. Barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan ya sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena penyebaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Ini pasal 310 Bang KUHP dan 311. Gimana tindakannya? Iya, pelaporan DPP PKS tadi atas dasar pasal 311 itu KUHP. Ya, di mana dia mengatakan bahwa ada pencemaran nama baik. Ya. Walaupun ini adalah pasalnya sumir, artinya ancamannya sekitar 3 bulan atau 5 bulan ya. 6 bulan di sini bilang. 6 bulan ya. 9 bulan. Iya. Itu 9 bulan ancaman kurungannya 9 bulan. Iya, termasuk pidana ringan kan seperti itu. Nah, tapi seharusnya tadi dikatakan dan dikaitkan dengan undang-undang pers, di mana Ar-Rahma itu ada bagian dari dunia pers. Seharusnya seyogianya dia mengacu juga kepada undang-undang pers, ya, di mana harus dilakukan dulu konfirmasi, konfirmasi kepada pihak Ar-Rahma dulu. Nah, ini kan tidak dilakukan. Dan menurut saya kalau pihak polisi atau Polda Metro Jaya profesional, mereka akan menyarankan, merekomendasikan agar Ar-Rahma dan PKS ini melakukan tabayun dulu, konfirmasi dulu sesuai dengan undang-undang pers. Jadi mereka diminta untuk ya kompromi dulu lah begitu kira-kira. Seperti itu.
Oke Bang, terima kasih Bang. Begitu bicara hukumnya soal KUHP 39 311 Bang. Selanjutnya Bang, ada satu tema nih Bang yang menarik lagi Bang. Mengenai, tapi saya tujukan ke Bang Hasril nih. Ya, karena mendampak ekonomi ada nih Bang nanti. Soal Menteri Agama nih Bang. Ya. Soal penyalahan hak yang dana haji itu Bang. Kita sama-sama tahu 2 kali Menteri Agama dipanggil mungkir ya Bang. Ya kan? Bahkan tim pansusnya mau memanggil polisi untuk memaksa Menteri Agama ini ya. Bagaimana dampaknya? Menurut Abang bagaimana melihat ini? Ya memang kalau secara hukum harus dipaksa, saya kira harus digunakan hak itu. Panggilan paksa ada ya Bang? Paksa, Bang. Kalau memang ini teman saya ini ahli hukum, kalau memang tidak menyalahi katakan hukum acara, silakan harus dilakukan seperti itu. Karena haji itu cukup besar. Jelas. Ya kan? Dampak ke ekonomi luas sekali. Sangat besar. Ya kan? Sangat besar dampak ekonomi. Ya kan? Bisa masuk ke GDP. Ya. Ya. Lalu ke unemployment. Ya kan? Salah satu unemployment. Ya. Abang dari orang ekonomi. Nyangkut masalah unemployment dalam hal ini, otomatis dana itu harusnya bisa digunakan, kalau mau diambil kan bisa dipakai untuk unemployment. Karena data ketenaga kerjaan kita saat ini rate itu jatuh banyak. Ya. Kita sama-sama tahu. Dah, menurut Abang harus apa tindakannya Bang? Pemerintah saat ini di penghujung Jokowi yang sementara tinggal beberapa hari lagi nih Bang. Apa harus dilakukan? Ya memang kan sekarang ini malah Presiden Jokowi ini malah ingin reshuffle, last minute reshuffle. It's not make sense gitu loh. Iya, nggak memecahkan masalah. Iya. Iya betul. Sebetulnya saya ingin malah nambah biaya jadi cost di situ secara ekonomi. Ya sebetulnya kalau Jokowi itu memang sebagai eksekutif harus memecahkan masalah walaupun di akhir jabatannya, tapi yang dilakukan tidak demikian. Jadinya sebetulnya bukan hanya dia gagal melaksanakan tugas-tugasnya, tapi juga banyak yang tidak dilaksanakan gitu. Jadi kalau gagal tuh sudah dilaksanakan tapi gagal. Ini belum dilaksanakan, enggak dilaksanakan. Banyak sekali pekerjaan rumah yang tidak dilaksanakan oleh Jokowi. Saya melihatnya begitu. Dengan hutang yang semakin besar, yang tercatat ada 8.850 triliun. Ya. Ya. Tapi kalau kita pernah teman-teman menghitung, anak-anak teman-teman dari Fakultas Ekonomi UI alumni, itu ada 10.000 lebih. Sudah termasuk utang swasta yang jatuh tempo nanti Desember. Ya. Dampak paling besar adalah Bang dari confirm payroll. Ya kan? Satu. Kedua, unemployment rate. Ya. Data tenaga kerja. Karena terlalu defisit. Sementara anggarannya turun. Tapi semua pabrik close. Ya kan? Baik yang tutup pada hengkang semua. Pengangguran begitu besar, rupiah bengkak di atas 16.400. Bagaimana pendapat Abang? Ya sebetulnya saya ingin mengoreksi sedikit tadi apa yang dikatakan oleh Vicky bahwa utang Indonesia ini menurut APBN ya 8.800 triliun ya. Triliun. Ya. Saya ingin mengacu kepada pendapat seorang anggota DPR namanya Misbahul. Muhammad Misbahul. Itu dari Partai Golkar. Dia seorang akuntan yang sangat cerdas menjelaskan bahwasanya utang Indonesia itu 8.800 triliun itu salah, bohong. Betul. Harusnya 20.000 triliun. Yaitu terdiri dari 8.000-an triliun utang yang dianggap ya. Yeah. Udah valid. Kemudian ada utang 8.000 triliun juga utang yang dilakukan oleh pihak swasta, tapi yang dijamin oleh pemerintah. Dijamin tapi tidak dilaporkan. Dijamin, iya dijamin. Tapi tidak dilaporkan. Itu bahasa akuntansinya apa? Contingent liability. Ya, betul. Jadi 8.000 triliun ini bisa menjadi real liability atau enggak. Tapi kalau akuntansi itu menganggap apa konservatif, teori konservatif. Harus dilaporkan mestinya APBN kita nggak benar gini. Yang 4.000 lagi itu adalah hutang yang harus dibayarkan kepada para pensiunan, para purnawiran
Polri dan ASN. TNI. Nah, jadi sebetulnya utangnya 20.000 triliun. Wah, Betul. Nah, ini gawat. ya. 20.000 triliun berarti defisitnya besar sekali. Melebihi APBN, Pak? Melebihi ketentuan. Lebih Bang. Jadi kalau dalam hukum moneter Bang, ya, dalam hitungan currency, ada hukum yang dinamakan 32,8%. Ya. Ya, itu resistennya. Ya. Itu sudah ditabrak Indonesia ini. Betul. Sementara Bang, kalau di Amerika atau di Eropa, negara barat, atau Fed, Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, begitu hutang mentok mencapai 30% aja, mereka melakukan intervensi. Ya. Artinya mereka buy dolar, sell mata uang, apa yang bakal membuat mereka kalang kabut. Ya kan? Di sini kan enggak, dibiarkan, bahkan ditabrak, dilepas pada benchnya. Nah, ini yang bikin kacau. Bahkan kalau saya menghitung secara pribadi, ini melebihi Bang. Sangat melebihi. Melebihi dari yang Seharusnya. yang Ketentuan sebelum APBN. tahun 98. Kan APBN itu ada Jadi bisa undang-undang. dibilang negara udah bangkrut dong ya? Bangkrut sebenarnya. Sudah melebihi itu Kalau kita ketentuan. ekonomi kan bisa hitung itu sebenarnya Bang. Jadi Jokowi ini memerintah selama 10 tahun ini malah membuat bangkrut negara ini. Membuat rusak perekonomian kita. Ya, Bang, sebenarnya. rakyat tidak tambah sejahtera, pengangguran semakin bertambah. Begitu. Contoh gini Bang, kalau misalkan kita aman ekonomi kita dalam safe gitu ya, kategori safe, gampang Bang menilainya. Kalau saya melihatnya dari satu currency, ya, di money market, satu negara itu bisa dikatakan safe haven currency atau aman. Ya, itu melihat cuma satu. Contoh Swiss franc. Kenapa dikatakan di seluruh dunia safe haven currency? Negaranya aman, Iya. suku bunganya rendah, ya kan? Tabungan negaranya besar. Orang negara kecil. Oh. Kita, bagaimana mau dikatakan aman? Sekarang cari duit 100.000 sama 1 miliar sama susahnya Bang. Ini menurut yang di kalangan bawah di grassroots saudara-saudara. Ya kan? Karena menghitungnya cuma satu. Kalau dolar bergerak lebih dari angka 16.000, artinya resisten itu sudah ditabrak Bang. Dah, harusnya dia lakukan intervensi begitu dia touch, balik dia harus pukul mundur. Dengan intervensi melalui Bank Sentral Indonesia. Sekarang kalau Bank Sentral cadangan devisa juga kurang bagaimana? Jadi tidak ada kapital yang untuk menutupi minus tadi, defisit tadi. Cukup karena cadangan devisa kita sedikit Wah, sekali. itu bahaya. Sedikit sekali. Jadi sudah dikit sekali cadangan devisa. Oke Bang Asril. Insya Allah kita sambung lagi. Amin. Ya. Karena kalau ngomong ekonomi ke sana terus kita makin panas. Ya kan? Nggak cukup Karena satu beliau babak kita ya. pakar ekonomi kan gitu. Senangnya suka mancing-mancingnya beliau kan. Jadi gitu. Insya Allah kita ketemu lagi Bang Asril Terima kasih. minggu depan ya. Waktu yang sama, we watch. Oke. Pemirsa, kita sudahi dulu acara ini, we watch di sore hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Yudi. Ya, masih. Terima kasih. Masih.